Gurkha adalah sebutan untuk pasukan elit yang berasal dari suku-suku pegunungan di Nepal seperti Gurung, Magar, Rai, dan Limbu yang sangat terkenal karena keberanian, ketangguhan, dan loyalitasnya. Gurkha sendiri tidak termasuk ke dalam militer Nepal karena bisa dibilang Gurkha merupakan pasukan yang direkrut secara sukarela atas izin pemerintah Nepal untuk mengabdi pada British Indian Army, yakni militer kolonial Britania Raya. Menariknya, setelah British India merdeka, Gurkha pun terbagi, ada yang bekerja untuk Britania Raya dan ada pula yang bekerja untuk India. Terlepas dari itu semua, di sebuah desa kecil di Nepal, tepat pada tanggal 30 Desember 1917, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Lachiman Gurung yang dikenal sebagai prajurit Gurkha yang sangat berani dan setia. Sejak kecil dirinya hidup dalam lingkungan Gurkha, maka tak heran apabila Lachiman dibesarkan dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan pengabdian. Singkat cerita, saat berusia 22 tahun, Lachiman bergabung dengan British Indian Army untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua sebagai kekuatan sekutu. Di sisi lain, peran penting Lachiman selama Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1945, yang dimana Perang Dunia Kedua tengah berada di puncaknya. Bisa dibilang pada titik ini Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Tenggara sudah memasuki tahun terakhir. Pasukan sekutu sedang melakukan serangan berskala besar untuk merebut kembali Burma dari pendudukan Jepang yang telah menguasai Burma sejak 1942, yang sebelumnya dikuasai oleh Britania Raya. Dalam perebutan wilayah ini, kedua belah pihak saling serang dengan sangat brutal. Pasukan Jepang, walaupun mulai terdesak, tetap bertahan dengan perlawanan sengit dan sering melakukan serangan balasan mendadak di daerah-daerah pedalaman dan perbukitan. Nah, desa Taungdau di wilayah barat daya Burma adalah salah satu titik strategis yang harus dipertahankan oleh Britania Raya supaya jalur suplai dan komunikasi sekutu tetap aman. Selain itu, Taungdau juga merupakan jalur yang bisa digunakan oleh Jepang untuk menyerang balik atau meloloskan diri. Oleh sebab itu, menjaga Taungdau sama saja dengan menghambat pergerakan musuh. Untuk mempertahankan titik strategis tersebut, Resimen Gurkha ke-8 dalam Angkatan Darat yang dimana Lachiman berada di resimen ini ditugaskan untuk menjaga wilayah tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 12 Mei 1945, Lachiman yang berusia 27 tahun ditugaskan bersama dua rekannya untuk menjaga pos, yang dimana pos ini adalah bagian dari batas pertahanan utama sekutu. Mengamankan pos ini itu berarti menjaga agar Jepang tidak bisa menembus ke jantung pertahanan pasukan sekutu. Pos ini sendiri terletak di tepi garis depan pasukan sekutu dan berada di medan berbukit serta dikelilingi hutan lebat, yang dimana hal ini tentu saja memberi perlindungan alami. Selain memiliki perlindungan alami, pos ini dibuat dari karung pasir, batang kayu, dan parit. Pos ini juga berukuran cukup kecil dan hanya muat beberapa prajurit saja. Meski hanya menampung sedikit prajurit, pos ini bisa dibilang sangat sulit ditembus. Dan hal ini tentu saja tak mengherankan karena lokasinya sangatlah strategis, baik itu untuk bertahan maupun menyerang. Bayangkan saja, jalur untuk mendekat ke posisi pos ini hanyalah jalur sempit atau jalur alami, yang dimana hal ini memaksa pasukan musuh untuk maju secara langsung tanpa bisa sembunyi-sembunyi. Sialnya, ini juga merupakan mimpi buruk bagi musuh karena akan menjadi sasaran empuk Lachiman dan kawan-kawannya. Singkat cerita, pada dini hari tanggal 13 Mei sekitar pukul 1 dini hari, sekitar 200 tentara Jepang melancarkan serangan mendadak ke tempat Lachiman berada. Pasukan Jepang yang tidak bisa maju dalam jumlah banyak karena jalan menuju pos yang dijaga Lachiman sangatlah kecil, memutuskan untuk melemparkan 3 granat. Kala itu, Lachiman dan dua rekannya yang sedang berada di parit namun bukan di posisi untuk bertahan, tidak siap menerima serangan mendadak dari Jepang. Namun Lachiman masih bisa melempar 2 granat keluar dari parit dan berhasil membunuh tentara Jepang yang sedang mendekatinya. Namun sialnya, granat ketiga gagal ia singkirkan dan granat tersebut tentunya meledak. Dua rekannya gugur seketika, sedangkan Lachiman mengalami luka yang sangat parah. Tangan kanannya yang hendak digunakan untuk melemparkan granat hancur oleh ledakan. Selain itu, wajah, kaki, dan tubuh bagian kanannya juga terluka, meski tidak separah tangannya yang hancur.
Layaknya Gurkha pada umumnya, Lachiman tak menyerah. Dengan hanya menggunakan tangan kiri, ia mengangkat senapan Lee Enfield, yakni senapan panjang yang sebenarnya dirancang untuk digunakan dengan dua tangan. Jadi saat mengisi peluru, Lachiman menggunakan mulutnya untuk mengganti peran tangan kanannya. Lalu ia mulai menembak setiap tentara Jepang yang mendekat dengan presisi yang sangat mengerikan. Apalagi lokasinya sangatlah strategis untuk menyerang dan pasukan Jepang tak bisa menyerang dengan serentak. Jadi ini sangat menguntungkan Lachiman. Menariknya, meskipun penglihatannya kabur dan tubuhnya penuh luka, fokus dan insting tempurnya tetap tajam. Di sisi lain, sebenarnya Lachiman bisa saja mundur, namun ia menolak untuk mundur atau meminta bantuan. Karena dengan meninggalkan pos itu berarti membiarkan musuh masuk ke dalam pertahanan utama. Singkat cerita, sekitar pukul 5 pagi, serangan Jepang berhenti, tak ada lagi tentara yang berusaha mendekatinya. Dengan ini, itu berarti serangan Jepang gagal total. Entah bagaimana caranya, Lachiman mampu bertahan sampai bantuan tiba pada tanggal 15 Mei. Lachiman yang masih berada di posisi bertahannya dalam keadaan setengah sadar langsung dibawa untuk segera dirawat. Dari lokasi pertempuran Lachiman, sekitar 31 tentara berhasil dibunuh olehnya sendirian. Terlepas dari itu semua, mungkin ada yang sangat penasaran mengapa pasukan Jepang tidak berhasil mengalahkan Lachiman, padahal jumlah pasukan Jepang sangatlah banyak. Oke, sebenarnya hal ini tak mengherankan dan tentunya juga tidak mustahil sama sekali. Bisa dibilang lokasi Lachiman berada sangatlah strategis untuk bertahan dan menyerang. Selain itu, jalan sempit yang harus dilalui oleh tentara Jepang jika ingin mendekati Lachiman adalah senjata utama yang berhasil membuat Lachiman menyerang tentara Jepang dengan mudah dan melindunginya dari maut. Apalagi serangan yang dilakukan adalah malam hari, yang dimana hal ini membuat pasukan Jepang sulit melihat area sekitar, sedangkan Lachiman hanya tinggal melihat ke satu arah saja untuk menembak musuh. Karena bagaimanapun hanya jalan sempit itu saja satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh pasukan Jepang. Selain itu, kemampuan luar biasa Lachiman baik itu dalam menyerang maupun bertahan dipercaya berhasil menghancurkan mental pasukan Jepang. Apalagi jumlah korban yang gugur di pihak Jepang tidaklah sedikit. Waktu terus berlalu. Pada tanggal 19 Desember, atas aksi heroiknya, Lachiman dianugerahi Victoria Cross, yakni penghargaan tertinggi dalam militer Britania Raya. Menariknya, setelah perang berakhir, Lachiman menetap di Nepal dan hidup sederhana. Namun, pada tahun 2008, ia pindah ke Inggris setelah pihak kerajaan memberikan hak tinggal kepada para veteran Gurkha. Lachiman sendiri meninggal pada 12 Desember 2010 di London, Inggris pada usia 92 tahun.